Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apes banget ya nasib Haikal Hasan ini. Setelah diusir di kota Malang, terus dilaporkan ke Barreskrim soal menyebut Soekarno sering memenjarakan ulama. Dan sekarang ini malah dinonaktifkan di kepengurusan PA 212. Kemungkinan kalau Bang Denny Siregar mendengar berita tersebut kemungkinan akan tertawa ya. Dan kemungkinan kurang lebih captionnya hampir sama lah, yaitu ketika dulu waktu diusir dari Malang, Denny Siregar nampak mengomentari lewat akun Twitternya, dulu dibuja-buja, sekarang ya seperti itu, diusir dari kota Malang. Dan bahkan kemarin juga ada pelaporan terhadap Haikal Hasan tentang pernyataannya yang menyinggung soal Presiden Soekarno. Bukannya dibela ya, tetapi malah ini ada berita Haikal Hasan dinonaktifkan di kepengurusan PA 212. Ya elah, memang akhir-akhir ini penceramah Haikal Hasan ya seolah-olah membela pemerintah, bahkan juga kedapatan membela Kasat Dudung. Bahkan Gus Nur pun sempat mempertanyakan Haikal Hasan menjadi cebong. Ya tapi tidak tahu lagi lah, apakah Haikal Hasan benar-benar sudah berubah. Karena melihat dari berita-berita itu, ternyata Haikal Hasan mengundurkan diri, bukan dinonaktifkan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Breaking news, Haikal Hasan dicopot dari PA 212. Salah satu pentolan persaudaraan alumni PA 212, Ahmad Haikal Hasan Baras, dikenal Haikal Hasan, dinonaktifkan dalam kepengurusan inti. Adapun keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tahfidz Nasional PA 212 nomor 001 SK PP DTN PA 212 2022. Ketua Umum DTN PA 212 Slamet Ma'arif membenarkan penonaktifkan tersebut. Slamet menyebut bahwa penonaktifan bersifat sementara waktu karena beliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Beliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan. Maka PA 212 menonaktifkan beliau sementara waktu, kata Slamet saat dihubungi MNC Portal pada Selasa 22 Februari 2022. Slamet menyebut Haikal Hasan merupakan salah satu ketua dalam kepengurusan PA 212. Dengan dinonaktifkannya, Haikal Hasan posisinya akan segera diisi oleh pengurus inti lainnya. Ya, salah satu ketua akan segera diisi oleh pengurus inti lainnya, ujarnya. Kendati demikian, Slamet enggan menyebutkan nama pengganti posisi Haikal Hasan. Slamet menyebut sedang dimusyawarahkan tuturnya. Diketahui juga sebelumnya Sekretaris Jenderal HRS Center Haikal Hasan menegaskan bahwa dirinya bukan anggota FPI. Pernyataan itu diungkapkan Haikal Hasan lantaran untuk meluruskan soal banyaknya julukan pentolan FPI yang ditujukan kepada dirinya. Hal tersebut disampaikan Haikal Hasan saat berbincang dengan politisi Partai Nasdem Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Saya garis bawahi ya, saya bukan anggota FPI ya. Banyak orang menyangka pentolan, meskipun adalah sekretaris HRS Center, kata Haikal Hasan. Haikal Hasan menyebut awal mula disebut sebagai pentolan FPI karena dirinya kerap jadi narasumber terkait urusan Front Pembela Islam. Padahal dia sama sekali belum pernah menjadi anggota FPI. Jadi begini, saya sering dipanggil sebagai narasumber dalam urusan seperti itu FPI, sehingga orang melabelkan saya pentolan FPI. Padahal bukan sama sekali, bukan juga, dan belum pernah, ujar Haikal Hasan. Kemudian, Haikal Hasan menjelaskan soal HRS Center terbentuk hingga alasan dia ditunjuk sebagai Sekjen HRS Center. Yang betul adalah pada waktu HRS Center dibentuk karena kedekatan saya secara pribadi dengan HRS, maka ditunjuk oleh Dr. Abdul Khair, sudah sekjennya Haikal aja, sebab komunikasi saya lancar sama beliau, ucapnya. Menurut Haikal Hasan, ditunjukkannya dia sebagai Sekjen HRS Center hanya semata-mata kedekatannya dengan HRS, dan dia juga mengaku simpati dengan perjuangan HRS. Jadi kebetulan saya dekat, saya simpati dengan perjuangannya. Akhirnya ya saya ditunjuk sebagai sekjen daripada HRS Center, semata-mata itu saja, tuturnya. Lebih lanjut, Haikal Hasan pun membongkar soal HRS Center. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya HRS Center tidak ada wujudnya. Isinya pun hanya dia dan Abdul Khair. Dan HRS Center itu nggak ada wujudnya. Sorry saya buka-bukaan.
Gak ada kantornya, gak ada alamatnya, gak ada organisasinya, gak ada bentuknya. Isinya cuma Abdul Chair sama saya doang pada waktu itu, ujarnya. Meski begitu, kata Haikal Hasan, pernah ada rencana ingin membentuk HRS Center dalam wujud nyata. Tetapi nyatanya sampai sekarang belum terlaksana. Untuk itu, menurutnya, jika HRS Center mau dibubarkan, maka dirinya juga tak keberatan. Rencananya, kita mau bentuk tapi sampai sekarang belum terjadi. Jadi mau bubar, bubarin aja. Gak ada bentuknya bagaimana, ujar Haikal Hasan. Bahkan juga diketahui, baru-baru ini Haikal Hasan Baras kembali menjadi sorotan di media sosial. Bukan karena kritiknya ke pemerintah, kali ini soal ceramah yang disampaikan. Ceramah Haikal Hasan begitu berbeda, sebagaimana potongan video 37 detik yang diunggah oleh akun Twitter Maya. Dalam ceramah, Haikal Hasan membela pemerintah. Ceramahnya jadi berubah setelah diusir dari Malang. Waspada, dia bisa berubah kaum munafik. Jangan dipercaya kulis akun tersebut. Suara Haikal Hasan penuh ketenangan saat menasihati jemaahnya untuk tidak turun ke jalan dan memaki-maki pemerintah. Solusinya langsung saya berikan, bukan turun ke jalan, bukan memaki-maki pemerintah, bukan mentogut-togutkan pemimpin, bukan mengkafir-kafirkan saudaramu, bukan membid'ah-bid'ahkan yang berbeda paham, bukan salim-salimkan TNI Polri, bukan itu semua, ujar Haikal Hasan. Ia bahkan menyebut hal itu sangat tidak islami dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Bahkan itu tidak islami, bahkan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah yang disampaikan, kata dia. Belum bisa dipastikan kapan video itu diambil. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah ikut nimbrung mereply potongan video Haikal Hasan tersebut. Menurut Kusnul, Haikal Hasan sedang membongkar kelakuan para kadrun. Si Haikal sedang membongkar semua kelakuan kadrun dan mengatakan jika itu semua tidak islami, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, cuit Kusnul. Bukti cebong selama ini sudah benar, mendadak cebong, tambah dia. Sebelum video ini beredar ke media sosial, Haikal Hasan sempat viral usai diusir oleh sejumlah orang di kota Malang. Insiden pengusiran Haikal terjadi pada Sabtu 22 Januari lalu. Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik tersebut, terlihat Haikal yang sedang berada di Gedung Muamalah, Jalan Nusa Kambangan, Malang. Sesuai rencana, Haikal akan menghadiri pertemuan khusus dengan umat, melakukan acara peresmian dan pengukuhan pengurus PA212 sekitar pukul 15.30. Tampak Haikal menggunakan baju berwarna putih serta dikawal oleh polisi dan TNI. Sejumlah warga menolak kedatangan Haikal di tempatnya. Bahkan juga pegiat media sosial Kusnul Khotimah menanggapi soal ceramah Haikal Hasan yang menyebut bahwa memaki-maki pemerintah hingga mengkafir-kafirkan saudara adalah sikap yang tidak islami. Kusnul Khotimah menyindir bahwa Haikal Hasan sebenarnya sedang membongkar semua kelakuan para kadal gurun atau kadrun. Si Haikal sedang membongkar semua kelakuan kadrun dan mengatakan jika itu semua tidak islami, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, katanya. Bukti cebong selama ini sudah benar, mendadak cebong, tambah Kusnul Khotimah. Seperti dikutip di akun Twitter pribadinya pada Kamis 27 Januari 2022. Bersama pernyataannya, Kusnul Khotimah membagikan cuitan netizen yang menggugah potongan video ceramah Haikal Hasan. Netizen ini juga menyindir bahwa ceramah Haikal Hasan berubah setelah diusir dari Malang. Ceramahnya jadi berubah setelah diusir dari Malang. Waspada, dia bisa berubah kaum munafik, jangan dipercaya, katanya. Ditelusuri terkini.id, potongan video ceramah ini diunggah oleh Haikal Hasan sendiri di akun Twitter pribadinya pada Selasa 25 Januari 2022.